pagi, Bu Noras. Iya, bagaimana? Luar juga semangat sekali ini pagi. Terima kasih. Ibu ini di dalam kelas ada beberapa pertanyaan yang tanya sebelum kita melakukan observasi. Nanti pembelajaran di dalam kelas, tujuan pembelajaran itu melalui membaca kitab suci sosok raja yang sebagai bangsa Israel. Kemudian yang kedua, diskusi peserta dapat menuliskan 3 paragraf dalam kitab terlebih baca daun. Strategi atau pengembangan yang mau dicapai pembelajaran nanti dibuat dan dibagi berkategori yang mau dicapai dari pembentukan kelompok diskusi itu, yang mau dikembangkan itu apa? Setelah anak membaca kitab suci, anak belajar membaca kitab suci yang baik dan benar, membuka kitab suci dan melihat apa pesan kitab suci terhadap diri mereka. Berarti area pengembangan yang mau dicapai itu bagaimana anak-anak bisa tahu cara membuka kitab suci, cara membacanya dari ayat ke ayat dan menemukan informasi. Kemudian untuk strategi yang mau dipakai itu dengan cara apa? Strateginya mereka belajar berkelompok dalam kelompok diskusi. Kemudian mereka plenokan, diskusi di depan kelas. Nanti untuk pembentukan kelompoknya itu sesuai dengan keinginan mereka atau dibagi supaya yang mendengar saja dan tidak bisa berbicara bergabung dengan yang bisa berbicara, biarkan mereka bisa kolaborasi terkumpul supaya bisa ketika dia hanya mendengar saja sebentar dia bisa berarti nanti dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang paham saat dengan mendengar sesuai dengan gaya belajar mereka. Saya berpikir kalau hanya yang mendengar mereka sendiri, nanti tidak ada yang menggerakkan mereka untuk bisa membaca. Terima kasih banyak. Itu saja yang saya mau tanyakan sebelum kita melaksanakan observasi. Semoga selama kegiatan observasinya di dalam kelas bisa dengan lancar. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Selamat kita belajar agama. Apa kabar? Baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita mau belajar tentang pendidikan. Iya. Pendidikan. Hari ini kita mau belajar tentang pendidikan. Iya. Pendidikan. Agama Katolik. Tapi
sebelum kita belajar, kita harus berdoa. Tapi Ibu mau tanya, di dalam kelas ini, siapa yang beragama Katolik? Sebagai seorang pemimpin, siapa yang mengingat kesepakatan kelas yang kita sudah buat? Yang dibuat, masih ingat? Masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Membentuk kelompok sesuai gaya belajar kita, ya toh? Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi silahkan bangun dan kita buat kelompok. Oke. Dalam keadaan tadi, jangan tegang ya, karena kita mau membaca kitab Samuel yang kedua, bab 7 ayat 8 sampai dengan 17. Ketika raja telah menetap di rumahnya, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Salut untuk kelompok 2. 1, 2, 3, tepuk salut. Salut, 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 salut. Anak-anak tadi sudah mendengar presentasi hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Bagaimana perasaannya saat belajar bersama diskusi tadi? Perasaannya bagaimana? Senang. Senang. Dapat mengeluarkan pendapat, ya toh? Dan saling menerima pendapat. Tapi baik, kesimpulan yang kita ambil dari hari ini bahwa Allah itu Maha Agung. Dia senantiasa menyertai bangsa Israel. Nah, sebagai akhir dari pelajaran kita menyanyi dulu. Ayo silakan bangun. Lepaskan kertas, poin dan kita menyanyi sambil goyang-goyang. Bisa? Nah, tapi sebelumnya kita tepuk Yesus dulu. Tepuk Yesus. Y E S U S. Yesus, yes. Injak-injak setan. Injak-injak setan. S E T A N. Setan no. Kita menyanyi kasih Yesus. 1, 2, 3. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sudah kembali seperti semula untuk kita menutup pelajaran kita hari ini dalam doa. Duduk kembali seperti semula. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan nama Yesus. Siap, hormat. Selamat siang. Ya, apa kabar? Biasa. Ya, terima kasih. Terima kasih karena sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya sudah supervisi dan luar biasa sekali untuk semangatnya Ibu Dora di dalam kelas. Mungkin saya bisa bincang-bincang sedikit dengan Ibu Dora mengenai proses pembelajaran yang tadi kita sudah lewati. Mungkin saya bisa tanya sedikit tentang kira-kira bagaimana perasaannya Ibu Dora selama proses pembelajaran di dalam kelas. Selama proses pembelajaran di kelas, saya merasa senang karena anak-anak begitu senang, bergembira, mendengarkan pelajaran dengan semangat.
Iya, memang tadi saya lihat anak-anak juga begitu semangat. Kemudian ada selingan speakingnya seru sekali tadi saya lihat. Kemudian kira-kira bagaimana perasaannya Ibu Dora selama pembelajaran tadi, dan ada saya sebagai iya yang mengamati di situ. Itu kira-kira perasaannya bagaimana? Sedih, senang, jengkel kah atau bagaimana? Pada awalnya saya merasa gimana ya, kita mengajar ada yang melihat kita, ini apa saya bisa berjalan sesuai alur yang saya sudah muat di RPPK tidak. Itu rasanya bercampur senang juga takut, takut juga. Pada saya benarkah tidak apa sesuai dengan yang saya sudah taruh di RPPK tidak. Nah, kemudian perasaannya seperti rasa kemana ya, kalau kita mau mengungkapkan, kalau kita sementara mengajar ada yang lihat tidak, itu dia mengajar salah, itu dia benar, seharusnya seperti ini tapi dibuat seperti ini. Ya itu sama juga, saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Biasanya deg-degan, ini sudah ikut di langkah pembelajarannya pas atau belum ya, situasi itu pasti kita rasakan semua. Iya, mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu Dora bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana bersama anak-anak selama di supervisi. proses pembelajaran selama saya dengan anak-anak, ada yang mereka paham, ada yang tidak paham. Saya harus berpikir bagaimana mengkategori anak yang mampu menerima pelajaran itu dan anak yang sama sekali tidak mampu. Itu saya memiliki kesulitan di situ. Ketika kita mau belajar di sana dia ribut, di sini dia ini, ada yang mendengar, ada yang kayaknya terlalu bosan atau rasanya kayak bilang maunya istirahat sudah. Nah, kesulitan juga kadang kita anak-anak lebih banyak berbahasa daun kalau di kampus ini. Nah, kalau kita mau bahasa Indonesia terus, dia lebih bingung lagi. Nah, ini anak ini kita omong dari tadi yang mengerti kan tidak. Nah, terakhir saya harus bahasa Indonesia, habis lanjut dawan dulu supaya dia pahami, baru dia bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan kepada dia. Luar biasa sekali Ibu Dora bagaimana menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan dua bahasa, sesuatu yang sangat luar biasa, dan mungkin itu juga saya sendiri agak susah melakukannya. Nah, jadi memang di sini mungkin Ibu Dora bisa berbahasa dawan, jadi bisa terjemahkan kembali ke anak-anak biar anak-anak bisa lebih paham. Dan juga saya menggunakan gambar. Kira-kira apa ada hambatan lain kalau dari Ibu sendiri itu? Kira-kira tantangan hambatan lain kalau saya dari pribadi, bagaimana saya harus menerapkan kurikulum K13 dengan implementasi kurikulum sekarang. Dan kita berada pada kurikulum merdeka sekarang. Ya, di situ yang pendekatan diferensiasi. Sementara saya masih pakai saintifik. Sekarang kita harus pakai diferensiasi dengan pembelajaran sosial, emosional. Nah, di situ kadang kita tidak membendung emosi kita sebagai guru, karena di situ dia mau mendengar atau dia belajar padahal 1.000 kita harus mau omong nada bilang tenang sedikit, tidak mungkin. Dan emosional ini itu dari saya. Kalau dari anak, kadang anak tidak mampu, kalau berdiskusi tidak mampu mengeluarkan pendapat. Jadi karena faktor bahasa tadi lebih banyak dia, mungkin karena ada saya juga, mungkin dia lihat ini ada guru lain yang bisa mengamati, jadi akhirnya dia tidak percaya diri untuk tidak mau percaya
diri karena bagaimana saya ini pertanyaan ini mau jawab juga mau benar atau salah. Jadi lebih banyak mereka Nora, mungkin saya juga punya sedikit catatan untuk proses pembelajarannya tadi, sebagai refleksi dan mungkin untuk tindak lanjutnya seperti apa, bagaimana untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi, tantangan tadi, tindak lanjutnya seperti apa, untuk mengatasi tantangan yang saya temukan di dalam kelas itu, yang pertama anak tidak mampu mengeluarkan pendapat salah satu. Jadi saya harus setelah tadi kita sudah merevisi kegiatan observasi kita, mungkin saya minta kesediaan dari Ibu pengajar praktek untuk bisa memberi masukan, saran bagi kami. Baik, Ibu Yustin dan Ibu Dora, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mau mengapresiasi bahwa kegiatan pasca observasi hari ini keren, luar biasa ya. Terlebih semangatnya itu tetap dipertahankan. Baik, Ibu Yustin, kegiatan pasca observasinya mungkin saya bisa berikan sedikit masukan terkait kegiatan tadi Ibu Yustin. Yang pertama, rekan di observasi tadi Ibu Dora. Baik, saya melihat bahwa kegiatan observasinya tadi sudah berjalan dengan baik. Untuk dia punya alur kiranya dapat dilakukan sesuai. Terlebih tadi ada penyampaian tentang tujuan pembelajaran sampai pada tahap tadi tindak lanjut dan aksi. Oke, baik Ibu Yustin. Lalu terkait dengan kemitraan antara CGP dengan rekan sejawatnya itu, saya melihat bahwa percakapannya luar biasa, di mana CGP-nya itu tidak terlihat bahwa dia tidak sedang menggurui rekannya, lalu saling menghargai. Jadi CGP-nya mendengar apa yang disampaikan oleh rekannya, lalu suasana keakrabannya juga masih tetap terjaga dengan baik. Baik Ibu Yustin, dan saya lihat untuk proses kreatifnya untuk bertanyanya tadi kita mengetahui bersama bahwa percakapannya 2 arah, tidak mungkin 3 arah. Lalu saling mendengarkannya juga tadi sudah bagus, jadi tidak saling potong. Lalu CGP-nya juga tidak mengulang perkataannya. Apa yang ingin disampaikan dia mengalir dengan bagus seperti air yang mengalir di sungai. Lalu yang ketiga itu CGP-nya juga membuat percakapannya sehingga memperoleh sebuah tindak lanjut sehingga tindak lanjut yang disampaikan oleh rekan sejawat juga bersifat konkret apa yang diinginkan diutarakan untuk bisa dilakukan pada aksi berikutnya di kelas ya. Lalu diakhiri juga tadi pada simpulan. Jadi luar biasa Ibu Yustin, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Tetap semangat untuk Ibu Yustin dan juga Ibu Dora, tetap berbagi, tetap berkolaborasi, bukan hanya sampai hari ini, tapi kapan dan di mana saja kita saling berbagi ya untuk rekan-rekan kita. Mungkin itu saja, terima kasih. Dan mungkin saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat siang. Terima kasih.